Bismillahirrahmanirrahim. Bu ini izin mulai ya, Bu. Silakan Pak. Oke. Silakan Pak Jumadi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung pada acara Research Sharing episode 10 di Laboratorium Riset Data Mining dan Software Engineer pada program studi ilmu komputer S2 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri yang kali ini akan mengusung dua materi sekaligus, yaitu adalah peminatan data mining dan software engineer. Oke, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung pada yang terhormat Ibu Eni Heni Herma MM dan MM selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komputer, serta yang saya banggakan yaitu adalah Bapak Dr. Agus Subakti MT sebagai KA Prodi Ilmu Komputer, serta rekan-rekan semua dan yang tidak kalah penting yaitu adalah pemateri yang saat ini sudah gabung bersama kami, yaitu adalah Mas Romadona serta Mbak Muji. Gitu. Oke, perkenalkan Jumadi selaku moderator yang akan memandu dalam acara research sharing dari awal sampai dengan selesai, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai acara, kami informasikan peraturan pada acara hari ini. Yang pertama yaitu adalah presentasi narasumber hanya yang berbicara hanya dipersilakan. Pada sesi presentasi narasumber hanya pembicara yang dipersilakan untuk berbicara. Terus yang kedua, peraturan kedua yaitu adalah peserta diharapkan mematikan mikrofon, namun tetap menyalakan video sehingga ada diskusi, ada dua arah gitu, Bapak Ibu. Serta sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan pemateri. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua yang kami hormati, izin kami menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah pembukaan serta dengan sambutan, dan yang selanjutnya yaitu adalah materi riset sharing yang akan dilanjutkan dengan diskusi serta dengan penutup. Oke, baik. Sebelum mulai acara serta demi kelancaran jalan acara kita hari ini, mari kita memanjatkan puji dan syukur serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dimulai. Berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Bapak Dr. Agus Subakti MT selaku KA Prodi Ilmu Komputer. Kepada beliau waktu dan layar kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hormati Ibu Eni, Bapak Ibu pimpinan yang lain, serta Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir, yang kami hormati seluruh panitia, Mas Jumadi dan kawan-kawan, yang saya hormati Mas Romadona dan Mbak Muji, serta para peserta webinar yang ke-10 dari
riset sharing di Universitas Nusa Mandiri. Saya ucapkan selamat datang. Kita bertemu lagi setelah beberapa saat vakum untuk menciptakan iklim akademis, iklim diskusi tentang riset yang sangat penting agar kita mampu terus, selain pendidikan, kita juga punya tugas untuk kontribusi ilmiah terutama, sehingga Universitas Nusa Mandiri khususnya program ilmu komputer itu tidak ketinggalan isu dan tidak ketinggalan zaman. Oke, para peserta webinar yang dihormati, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mbak Muji dan Mas Romadona atas waktu dan yang diberikan, sharingnya yang nanti akan diberikan. Sebenarnya saya juga sudah merencanakan untuk di kelas saya untuk mengundang beberapa alumni, terutama yang mau wisuda, Mbak Muji dan Mas Romadona, cuma karena waktunya itu Senin malam gitu, saya masih mikir apa diganti jadi waktu kuliah saya itu Senin malam gitu. Saya biasa mengundang beberapa alumni, mudah-mudahan nanti bisa berkesempatan, terutama untuk sharing bagaimana proses. Biasanya kalau di kelas saya itu ada pertanyaan bagaimana menemukan ide, bagaimana menemukan novelty. Nah itu akan selain persepsi dari dosen itu juga persepsi dari yang menjalani itu penting. Makanya mudah-mudahan nanti selain di acara ini juga berkenan kalau kami undang di kelas ya. Oke, tentang yang akan dibicarakan hari ini yaitu dari Mbak Muji, klasifikasi emosi manusia dengan menggunakan CNN dan multi perceptron. Itu kajian yang sangat menarik dan menggunakan tidak ketinggalan isu gitu, itu menggunakan data yang tidak terstruktur, data speech itu cukup jarang. Mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan. Seingat saya baru menemukan Mbak Muji ini yang ketiga atau keempat gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada teman-teman mahasiswa dan peserta yang bisa melanjutkan, dan datasetnya pun cukup baru ya. Jadi bisa untuk untuk data dengan bahasa yang lain. Kalau beliau kalau tidak salah menggunakan bahasa Jawa ya. Ya. Oke. Ya, jadi betul, Pak. ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti setelah dipublikasikan hasilnya itu nanti juga bisa di-share kodenya sehingga bisa diulangi oleh teman-teman peserta yang ada di sini ya. Oke, kemudian dari Mas Muhammad Romadona tentang prediksi cacat perangkat lunak itu hal yang sangat penting. Jadi yang menjadi concern kita adalah ternyata menemukan ide riset di software engineering itu cukup susah ya, karena kalau nggak software defect prediction, software quality improvement itu bidang yang datasetnya itu aja, jadi susah. Makanya saya sangat berterima kasih pada Mas Muhammad Romadona yang telah berkesempatan untuk sharing. Nanti juga ada beberapa hal sebenarnya yang bisa digali dari situ, karena software engineering itu bidang yang sebagian besar kita geluti, sehingga ada kesempatan-kesempatan baru yang kalau dikerjakan jauh-jauh itu akan sangat baik. Misalnya kalau menggunakan text mining untuk mendeteksi defect dan lain-lain, itu bidang-bidang yang sangat menarik. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber dan selamat atas kelulusannya. Mudah-mudahan nanti bisa terus berkiprah di alma mater kita ini. Mau kita undang-undang, mau kita repotin untuk memajukan institusi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Jumadi dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini menjadi bermanfaat buat semua. Sekali lagi selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Bakti atas sambutannya serta insight-insight yang sudah diberikan oleh beliau. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti yang yaitu adalah penyampaian materi riset
episode 10 di mana hari ini kita akan ada 2 materi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada Ibu Muji ya Mbak Muji serta dengan Mas Romadona gitu. Halo, kita sebelum itu kita tes suara dulu gitu. Kita tes suara. Halo Mbak Muji, apakah sudah terdengar Ya, suara Pak. indah saya? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Oke. Selanjutnya itu adalah latar belakang dari pemateri materi yang akan diskusikan bersama kita pada acara hari ini merupakan hasil penelitian dari para presenter research sharing, merupakan mahasiswa alumni dari program magister program studi ilmu komputer dari Nusa Mandiri. Nah, materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Muji yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, serta dengan semangat spirit yang positif pastinya. Gitu. Halo Mbak Muji. Halo, Pak. Malam. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ini masih di kantor atau udah di rumah nih? Udah di rumah, Pak. Oh, enggak, soalnya rasa-rasanya masih di kantor gitu. Oke, baik. Mbak Muji, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Sehat semua. Alhamdulillah. Baik. Oke, Mbak Muji, boleh dong kita spill dulu ya, Bapak Ibu, dari angkatan berapa, serta dengan mungkin lulusan tahun berapa, kita siapa tahu seumuran gitu. Silakan Mbak Muji. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Muji Ernawati. Saya angkatan 2021. Untuk lulusan, alhamdulillah tahun ini lulus, Pak. Bulan Desember saya wisuda. Rencananya ini mau ngajar atau bagaimana nih? Mungkin kalau dikasih kesempatan ngajar kali ya, Pak ya, biar bisa sharing ilmu lagi. Mungkin sedikit informasi kali ya Pak Jum ya. Ya. Mas Jumadi, Mbak Muji ini sebenarnya salah satu dari beasiswa Ikadin NIDN dosen ya. Cuma nanti kan kita sesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan dari dosen yang ada di BSI Group begitu. Oh gitu. Ya. Ini berarti pemateri hari ini selain dari positifnya juga sangat-sangat ini ya inspirasi ya gitu. Betul. Sebelumnya ada Pak Julpati ya, mahasiswa bimbingannya Pak Agus ya kalau tidak salah juga termasuk juga. Itu aja. Oke, baik. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan Mbak Muji untuk memaparkan materinya serta dengan diskusi dengan kita. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Profesor Insinyur Dr. Yuzariana SSI MMM Ibu Asian Eng, beserta jajarannya. Yang terhormat, Bapak Kaprodi Ilmu Komputer, Bapak Dr. Agus Subekti MT. Yang saya hormati, Ibu Eni Hermaliani MMM selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komputer, beserta staf dari Prodi Ilmu Komputer, dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah bergabung secara virtual yang saya hormati pula. Sebelumnya mungkin izinkan saya untuk perkenalan diri lagi ya. Nama saya Muji Ernawati, alumni Pasca Sarjana Universitas Nusa Mandiri tahun periode 2021.
Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya lulus untuk wisuda ada di bulan Desember nanti. Alhamdulillah pada kegiatan research sharing kali ini saya dikasih kesempatan oleh Ibu Eni dan juga tim untuk sharing dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini mengenai hasil penelitian tesis saya. Sebelumnya saya ingin share screen ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat Pak Jumadi? Sudah. Oke, baik. Oke, untuk hasil penelitian tesis saya berjudul klasifikasi emosi manusia berdasarkan suara menggunakan convolutional neural network dan multi layer perceptron. Untuk pembimbing sendiri, pembimbing saya Oke, baik Bapak Ibu mungkin apa Jaringan ya Muji, sepertinya ya. ada sedikit trouble ya Bapak Ibu. Bentar, saya saya coba ini juga. Oke, mungkin ada sedikit trouble kali. Oke, kita sembari nunggu Mbak Muji bisa hadir ke dalam kita sepertinya kita balik lagi ke diskusi ya Bapak Ibu. Belum hadir ya Mbak Muji. Oke, mungkin saya mau diskusi nih dengan Mas Ramadona. Mas Ramadona, apa sih trik and triknya supaya lulus tepat waktu? Karena gini, selain dari tugas mahasiswa untuk belajar, memang salah satunya adalah lulus tepat waktu. Itu adalah prinsip saya ketika saya sharing-sharing pada teman-teman gitu. Apa sih trik and tip and tricksnya supaya bisa lulus tepat waktu? Silakan Mas. Kalau dari saya sih nggak susah banget ya, maksudnya yang paling penting konsisten sih Pak, pelan-pelan tapi pasti Pak, insya Allah juga lulus kok Pak. Gitu. Oh berarti Dan jangan lupa malam Pak Jumadi. Oke, baik. Ya malam. Ini laptop saya bermasalah Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya pakai oleh tim kita. Oke, berarti tip and triknya yaitu adalah konsisten ya, Mas Ramadana ya. Ya, dan jangan lupa juga dari teman yang terfrekuensi, karena Oke. saya juga sebenarnya banyak teman saya yang tadi gagal tesis, sekarang alhamdulillah dia sudah lulus. Oke, baik. Berarti selain dari konsisten, yaitu adalah network ya, referensi gitu ya. Tolong. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Muji bisa dilanjutkan, silakan. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman ada sedikit kendala. Saya coba lanjutkan presentasi saya hari ini. Jadi penelitian tesis saya berjudul klasifikasi emosi manusia berdasarkan suara menggunakan convolutional neural network dan multi layer perceptron, di mana dosen pembimbing saya adalah Ibu Profesor Insinyur Dr. Lisa Riana, SSC MMM.Com, Ibu Asyang Eng. Next, Bu Rian. Baik, ini merupakan outline yang akan saya bahas pada malam hari ini. Baik, untuk latar belakang,
Jadi seperti pada judul yang telah saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya saya melakukan penelitian yang berkaitan dengan emosi manusia. Nah, emosi manusia sendiri adalah reaksi yang dialami oleh manusia sebagai respon terhadap peristiwa ataupun situasi. Nah, beberapa jenis emosi manusia yang banyak dialami mungkin seperti happiness, senang, fear, takut, sadness, sedih, disgust, jijik, surprise, terkejut, atau anger, marah. Nah, untuk emosi yang dialami seseorang itu biasanya disebabkan oleh keadaan yang memicu emosi tersebut. Misalkan ketika kita merasa gembira atau senang saat mendapatkan kabar baik ataupun merasa takut ketika terancam. Nah, untuk emosi-emosi yang dialami seseorang ini itu bisa mempengaruhi pikiran kita, perasaan, bahkan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya mengetahui bagaimana kondisi emosi baik dalam diri kita sendiri ataupun emosi yang sedang dialami oleh orang lain. Nah, penelitian mengenai pengenalan emosi manusia sendiri itu udah banyak dilakukan, baik itu menggunakan data teks, data gambar, video, atau bahkan audio. Nah, pada penelitian tesis saya, bahwasanya saya menggunakan data audio untuk mengenali emosi manusia, atau mungkin para peneliti sering menyebutnya speech emotion recognition. Nah, penelitian tentang speech emotion recognition sendiri itu telah banyak dilakukan dan sampai saat ini pun masih banyak dilakukan oleh para peneliti. Mungkin salah satu manfaatnya yaitu untuk layanan call center. Jadi dengan kita menerapkan sistem speech emotion recognition ini, diharapkan kita bisa membantu pihak call center untuk mengetahui bagaimana sih emosi yang sedang dialami oleh si nasabah hanya dari suaranya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah itu sendiri. Nah, untuk deep learning adalah teknik machine learning lanjutan yang mengajarkan komputer untuk belajar dari data. Nah, keuntungannya salah satunya terletak pada pemilihan fitur yang secara otomatis dan juga mampu mengenali pola yang kompleks. Nah, deep learning sendiri itu merupakan metode ataupun algoritma yang banyak digunakan oleh para peneliti saat ini. Mungkin beberapa algoritma yang banyak digunakan saat ini ada CNN, dan juga MLP. Nah, CNN sendiri adalah salah satu algoritma neural network yang digunakan untuk mendeteksi dan mengenali sebuah objek. Nah, untuk keunggulannya sendiri, dia ada di pemrosesannya yang lebih efisien, lalu dia bisa meningkatkan akurasi yang lebih tinggi, dan juga ekstraksi fitur secara otomatis. Nah, untuk MLP atau multi-layer perceptron sendiri itu arsitektur neural network yang kuat yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan nonlinear yang kompleks, mudah untuk dilatih dan tahan terhadap gangguan ataupun data yang hilang. Namun untuk deep learning sendiri walaupun banyak digunakan ya dia masih memiliki kekurangan, di antaranya dia membutuhkan banyak data dan juga masih mudah overfitting. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa digunakan yaitu dengan menerapkan yang namanya teknik augmentasi data. Nah, augmentasi data adalah metode untuk meningkatkan jumlah data dengan menambahkan salinan yang telah dimodifikasi sedikit atau data sintetis yang dibuat ulang dari sampel yang sudah ada. Nah, untuk kegunaan augmentasi data itu sendiri yaitu mengatasi masalah hungry data ataupun akan haus data, lalu kemudian dia mencegah overfitting dan bisa meningkatkan akurasi model. Nah, untuk teknik augmentasi data pada data audio sebenarnya ada banyak ya. Mungkin yang paling sering digunakan adalah edge noise, time stretching, dan juga pitch shifting. Next, oke. Baik, selanjutnya untuk identifikasi masalah, saya ada 3. Yang pertama, apakah penerapan teknik augmentasi data bisa meningkatkan kinerja dalam klasifikasi emosi manusia berdasarkan suara. Kemudian, apakah ekstraksi fitur MSCC bisa menjadi salah satu fitur extraction yang dapat meningkatkan kinerja dalam klasifikasi emosi manusia. Yang ketiga, apakah algoritma CNN dan MLP dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam klasifikasi emosi manusia berdasarkan suara. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, saya ada 3, yaitu menerapkan teknik augmentasi data untuk meningkatkan kinerja model CNN dan MLP, kemudian menerapkan fitur MSCC
dan juga melakukan klasifikasi emosi manusia berdasarkan suara dengan model CNN dan MLP. Next, Bu. Oke. Untuk kontribusi dari penelitian tesis saya, jadi di sini saya menggunakan dataset Javaset. Jadi saya menggunakan dataset Javaset yang sama dengan referensi utama saya, yaitu di mana dataset ini merupakan dataset bahasa Jawa. Nah, referensi utama saya ini yang saya gunakan ini merupakan jurnal yang pertama. Jurnal pertama yang menggunakan dataset ini, dalam artian sampai tesis saya ini selesai dikerjakan, belum ada penelitian lainnya yang melakukan penelitian dengan dataset ini. Nah, perbedaan referensi utama saya ada di bagian data preprocessing, yaitu untuk splitting data, saya menggunakan 80% untuk data training dan 20% data testing. Kemudian saya juga menambahkan teknik augmentasi data untuk menambahkan data sintetis baru pada data training, dan juga untuk algoritma klasifikasi saya menambahkan algoritma CNN dan tetap menggunakan juga MLP dari referensi utama saya sebagai perbandingan. Kemudian pada metrik evaluasi saya menambahkan recall, precision, F1 core dan juga kappa. Nah, untuk kontribusi ataupun novelty dari penelitian saya ini yaitu lebih ke meningkatkan akurasi pada dataset Javaset ini, yaitu dengan menerapkan teknik augmentasi data, yaitu noise, time stretch, dan juga pitch shifting, di mana augmentasi saya terapkan karena memang data yang akan digunakan masih relatif sedikit, dan juga algoritma deep learning yang digunakan itu memerlukan banyak data untuk menghasilkan akurasi yang bagus. Selain itu, saya juga membangun model CNN untuk melakukan klasifikasi emosi manusia. Kenapa novelty saya salah satunya membangun model CNN, karena memang di beberapa penelitian terkait itu sebagian besar novelty yang dilakukan itu dia membangun model arsitektur baru pada algoritma yang digunakan. Next, Bu. Baik, ini merupakan beberapa penelitian terkait dari penelitian saya. Jadi di sini berdasarkan beberapa penelitian yang saya review itu, kebanyakan dari mereka itu dia melakukan novelty ataupun kebaruannya itu dengan meningkatkan akurasi, itu dengan membangun model arsitektur baru, dan juga mereka menerapkan teknik augmentasi data juga seperti penambahan noise, time stretching, pitch shifting, untuk menambahkan data baru pada dataset dengan jumlah yang relatif sedikit. Next, Brian. Kemudian untuk tahapan penelitian, jadi pertama yaitu penentuan dataset yang akan digunakan, kemudian masuk ke tahap preparation, di mana di sini ada penerapan teknik augmentasi data yaitu add noise, time stretch, dan juga pitch shift. Kemudian setelah menerapkan teknik augmentasi data, dataset masuk ke tahap ekstraksi fitur menggunakan MFCC atau Mel Frequency Septaral Coefficient. Nah, dari tahapan preparation masuk ke tahap modeling klasifikasi, di mana nanti ada dua algoritma yang digunakan, yaitu CNN dan juga MLP. Kemudian hasil klasifikasinya nanti akan dievaluasi menggunakan 5 metrik performance. Yang pertama ada akurasi, precision, F1 score, recall, dan juga coherent statistik. Next. Kemudian untuk model assessment, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya saya menggunakan 3 teknik argumentasi data untuk menambahkan data sintetis baru, karena salah satu tujuan saya itu melihat pengaruh dari penerapan teknik argumentasi data ini pada model klasifikasi yang dihasilkan. Jadi dari 3 teknik yang digunakan tadi, saya melakukan kombinasi pada ketiga teknik tersebut. Nah, dari hasil kombinasi tersebut menghasilkan 8 eksperimen. Yang pertama, 1 model yang hanya menggunakan data training saja. Kemudian 3 model menggunakan data training dan menambahkan 1 teknik augmentasi data.
Kemudian 3 model lagi menggunakan data training dan menambahkan 2 teknik augmentasi data, dan 1 model yaitu model H, dia menggunakan data training dan menambahkan 3 teknik augmentasi data tadi. Nah, setiap model ini setiap model eksperimen ini akan dilakukan ekstraksi fitur menggunakan MSCC, kemudian algoritmanya menggunakan CNN dan NLP, dan untuk melihat kinerja model menggunakan 5 metrik performance. Next. Baik, kemudian untuk dataset yang saya gunakan adalah dataset berbahasa Jawa atau JavaSet disingkatnya, atau Javanese Speech Emotion Database. Nah, dataset ini termasuk dataset baru karena memang dia baru rilis di tahun 2002, dan penelitian yang menggunakan dataset ini itu belum ada selain dari si pembuat dataset itu sendiri. Nah, dataset ini merupakan dataset yang menggunakan salah satu bahasa daerah di Indonesia, yaitu bahasa Jawa Ngoko. Nah, jumlah data pada dataset ini itu sebanyak 1.679 data audio dalam format WAV, karena terdiri dari 6 kelas, yaitu anger, neutral, fear, surprise, sadness, dan juga happiness. Nah, aktor yang terlibat dalam pembuatan dataset ini itu dia ada 10 orang, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, untuk distribusi dari 6 kelas emosi tersebut dapat dilihat pada layar sebelah kanan ya, di mana 5 kelas berjumlah 280 data, dan 1 kelas yaitu kelas happiness berjumlah 279 data. Kemudian next, Bu Rian. Baik, untuk arsitektur dari CNN, jadi saya membangun arsitektur CNN 1 dimensi yang terdiri dari input layer dengan sebanyak 40. Kemudian ada 4 hidden layer di sini yang masing-masingnya itu memiliki neuron sebanyak 32, 64, 64, dan hidden layer yang keempat ada 64 neuron. Nah, pada hidden layer itu terdapat layer convolution yang digunakan untuk membuat fitur yang digunakan untuk memfilter data masukan pada keluarannya nanti. Nah, kemudian diterapkan juga batch normalization yang digunakan untuk menormalisasi dari fitur-fitur yang dihasilkan pada layer konvolusi tadi. Kemudian ada penerapan max polling untuk mengurangi dimensi dan juga mengurangi jumlah parameter dengan tujuan untuk mempercepat komputasi dan mengatasi overfitting. Nah, untuk max polling sendiri itu dia mengambil nilai maksimum dari setiap bloknya. Nah, kemudian saya juga menerapkan dropout untuk mencegah overfitting juga, di mana dropout yang saya gunakan itu sebesar 7% dan 14%. Nah, pada setiap hidden layer itu menerapkan aktivasi ReLU untuk membuat output yang dihasilkan menjadi non-linear. Nah, untuk ReLU sendiri itu memetakan nilai negatif dari input menjadi 0 dan mempertahankan nilai positifnya. Kemudian pada tahap fully connected layer, flatten diterapkan untuk mengubah fitur menjadi vektor ataupun bentuk 1 dimensi. Dan layer output menggunakan 6 neuron sesuai dengan kelas yang digunakan, dan aktivasi yang digunakan yaitu softmax untuk menghasilkan nilai probabilitas setiap kelas. Nah, kelas yang dipilihnya nanti itu yang memiliki nilai probabilitas tertinggi. Nah, untuk parameter lain yang digunakan bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, di mana ada optimizer Adam yang digunakan untuk memperbarui bobot secara iteratif. Kemudian ada learning rate yang digunakan untuk menghitung koreksi bobot pada waktu proses trainingnya, di mana learning rate yang saya gunakan sebesar 0,001. Kemudian ada epoch, itu untuk jumlah iterasi pelatihan. Jadi 1 epoch tercapai ketika semua bed telah dilewatkan ke jaringan saraf. Nah, epoch yang saya gunakan adalah 300. Kemudian batch size yaitu jumlah sampel yang digunakan dalam sekali iterasi.
Di sini saya menggunakan 16. Kemudian saya menggunakan juga parameter callback dengan jenisnya model checkpoint. Jadi dia pada saat proses training dia akan menyimpan model terbaik berdasarkan nilai validasi loss yang paling kecil. Next, Bu Rian. Untuk arsitektur MLP, jadi di sini saya menggunakan arsitektur saya terdiri input layer dengan neuron sebanyak 40. Kemudian ada dua hidden layer dengan masing-masing memiliki neuron sebanyak 488 dan 443. Dan output layer sebanyak 6 neuron. Untuk parameter yang digunakan itu ada max. Bisa disebutnya ya, di mana nilainya ini sebesar 325. Kemudian learning rate init sebesar 0,00223. Dia untuk mengetahui kecepatan pembelajaran awal yang digunakan, di mana dia untuk mengontrol ukuran langkah dalam memperbaharui bobotnya. Kemudian ada iteration 27. Jumlah maksimum tidak dapat mencapai peningkatan, dalam artian ketika loss ataupun skor tidak meningkat setidaknya sebanyak 27 iterasi secara berturut-turut, maka training dihentikan. Kemudian ada alpha 0,145. Ini merupakan parameter untuk istilahnya regulation untuk mengatasi overfitting dengan membatasi ukuran bobot. Kemudian ada aktivasi TAN. Dia untuk memetakan nilai antara min 1 dan 1 dan berpusat di 0. Next, Ibu Rian. Kemudian hasil dari splitting data, jadi saya melakukan split data pada dataset ini dengan proporsi 80% training dan 20% testing. Di mana data training ini nanti digunakan untuk pelatihan model dan data testing digunakan untuk menguji dan mengevaluasi model. Berikut ini merupakan rincian dari hasil data splitting. Di data training akan menggunakan data sebanyak 1.343 data. Dan untuk data testing sebanyak 336 data. Next. Kemudian lanjut ke penerapan augmentasi data. Yang pertama ya di sini ada penerapan add noise. Jadi dia dengan cara menambahkan kebisingan pada background dari data yang ada, di mana nilai rasio noise yang digunakan adalah sebesar 0,005. Ya, jadi mungkin di sini bisa dilihat perbedaannya dengan melihat dari gambar waveplot-nya. Jadi sebelah kiri merupakan sampel original, waveplot dari sampel original kita, dan sebelah kanan hasil dari penerapan add noise. Mungkin bisa diputar, Ibu. Suaranya nggak kedengaran. Pas share screen nggak ini. Suaranya tidak terdengar ya, Bu? Tadi saya play. Belum, Ibu. Mungkin waktu share screen sekalian share show kali, Bu. Dengar, Bu, tadi? Belum, Ibu. Belum Oh, belum. terdengar, Bu Rian.
mungkin bisa nanti lagi ya Bu ya. Kita lanjut dulu takutnya waktunya habis. Oke, saya lanjut untuk penerapan time stretch atau time stretching, di mana teknik ini itu dia mengubah kecepatan audio tanpa mengubah nada pada sampel data yang ada. Nah, untuk nilai stretch faktornya sendiri yang digunakan adalah 0,8. Dengan nilai tersebut artinya pada data audio ini akan dilakukan perlambatan kecepatan ataupun durasi sinyal audionya. Mungkin bisa dilihat seperti pada gambar sebelah kiri, di mana gambar originalnya itu kecepatan audio sekitar 34 detik. Nah, setelah diterapkan time stretching dengan nilai 0,8, durasinya ataupun kecepatannya berubah menjadi kurang lebihnya 4,4 detik. Next, Ibu. Next, Bu. Oh, oke. Selanjutnya penerapan teknik pitch shifting. Jadi teknik ini itu dilakukan dengan cara menggeser nada ke atas ataupun ke bawah tanpa mengubah tempo dari sampel yang ada. Untuk penelitian ini dia melakukan pergeseran ke atas dengan nilai n-step sebesar 1. Jadi masing-masing data audio yang akan diterapkan teknik ini dinaikkan satu nada dari nada aslinya. Nah, mungkin bisa untuk melihat perbedaannya bisa dilihat dari sebelah kanan waveplot sebelum diterapkan pitch shifting dan sebelah kiri setelah diterapkan pitch shifting. Nah, mungkin perbedaannya bisa dilihat pada lingkaran merah ya pada gambar waveplot kanan dan di kiri, di mana menunjukkan perbedaan gelombang suara ataupun frekuensi antara suara original dan suara yang telah menerapkan pitch shifting ini. Next, Bu Rian. Kemudian ini merupakan hasil penerapan dari augmentasi datanya. Jadi penerapan augmentasi data ini saya terapkan di data trainingnya, di mana data training tadi berjumlah 1.343. Setelah diterapkan augmentasi, jadi ada penambahan data. Berikut merupakan penambahan data dari masing-masing model. Next, Bu Rian. Kemudian untuk ekstraksi fitur, saya menggunakan MFCC atau Male Frequency Septal Coefficient, di mana ekstraksi fitur ini itu ekstraksi fitur dari data audio yang dapat meningkatkan sensitivitas untuk menangkap suara dengan frekuensi rendah ataupun frekuensi tinggi. Nah, untuk input dari ekstraksi fitur ini itu berupa sinyal audio yang kemudian nanti hasil outputnya adalah berupa fitur MFCC. Nah, setelah dilakukan ekstraksi fitur menggunakan MFCC, hasilnya sebanyak 40 fitur MFCC yang akan digunakan dalam klasifikasi emosi manusia. Nah, mungkin ini contoh dari hasil ekstraksi fitur MFCC. Next, Brian. Baik, ini adalah hasil dari eksperimen menggunakan algoritma NLP dan juga CNN pada 8 model eksperimen. Nah, di sini untuk algoritma NLP sendiri itu nilai tertingginya itu dia pada model eksperimen D, model eksperimen yang D dan juga H ya. Mungkin perbedaannya di sini pada nilai recall dan precision itu pun memiliki perbedaan yang cukup kecil. Kemudian untuk algoritma CNN
Jadi nilai tertinggi itu dia pada model eksperimen H, yaitu dengan menerapkan 3 teknik argumentasi data. Nah, di sini jadi kalau kita lihat antara algoritma MLP dan juga CNN itu sendiri, nilai CNN pada 8 model eksperimen itu dia lebih tinggi dari nilai metrik performance MLP. Nah, di sini saya memilih mengusulkan model eksperimen H dengan menggunakan algoritma CNN. Kenapa? Karena memang model eksperimen H dengan algoritma CNN itu menghasilkan nilai metrik performance yang paling tinggi. Next, Bu Rian. Baik, ini merupakan confusion metric dan juga klasifikasi report dari model terbaik yang telah saya pilih, yaitu model H dengan nilai akurasi 96,43%, dan untuk recall, precision, dan event score kalau kita lihat di klasifikasi report ini dia memiliki 2 nilai, yaitu macro average dan juga weighted average. Nah, di sini saya memilih menggunakan macro average ya. Kenapa? Karena memang saya beranggap bahwasanya setiap kelas itu memiliki kepentingan sama. Jadi untuk recall, precision, event core saya menggunakan nilai macro average. Di mana nilai recall adalah 96,43, precisionnya 96,57, event score-nya 96,48, dan juga kappa 95,71. Next, Bu Rian. Baik, ini merupakan perbandingan dengan referensi utama saya. Jadi pada referensi utama saya itu sebenarnya dia ada menggunakan beberapa algoritma machine learning. Namun di sini nilai tertinggi dari referensi utama yang saya buat ini ada pada algoritma MLP, yaitu 98%. Jadi saya di sini membandingkan dengan nilai tertingginya saja. Nah, kemudian hasil dari penelitian saya itu yang menggunakan CNN lebih tinggi dari referensi utama saya sebesar dengan nilai peningkatannya yaitu 6,43%. Kesimpulannya, jadi penerapan teknik argumentasi data mampu meningkatkan kinerja model, di mana pada model algoritma CNN itu peningkatan akurasi skornya itu sebesar 1,79% sampai 2,96%. Akurasi terbaik diperoleh 96,43% dengan menerapkan 3 teknik argumentasi data. Dan pada model MLP, peningkatan akurasinya itu sebesar 0,6% sampai dengan 2,68%, di mana akurasi terbaik nilainya 94,94% dengan menerapkan 2 teknik argumentasi data dan juga 3 teknik argumentasi data. Kemudian untuk penggunaan ekstraksi fitur MFCC juga membantu model algoritma CNN dan MLP dalam meningkatkan kinerja. Untuk model CNN yang diusulkan atau tadi pada model eksperimen H, itu mendapatkan akurasi sebesar 96,43%, recall 96, event score 96,48%, dan kappa sebesar 95,71%. Dengan menerapkan 3 teknik argumentasi data, yaitu add noise, time stretching, dan pitch shifting. Nah, di mana hasil tersebut itu lebih tinggi dari penelitian sebelumnya atau dari referensi utama saya. Kemudian untuk saran, jadi apabila mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin melanjutkan, bisa dengan menambahkan dataset baru dengan bahasa yang berbeda, ataupun bisa membuat variasi arsitektur CNN dan juga kombinasi parameter model yang berbeda, dan bisa juga menggabungkan model CNN dengan model neural network lainnya, mungkin seperti RNN, LSTM ataupun GRU.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi saya pada sharing kali ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Jumadi. Oke, baik. Pak Terima Jumadi. kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Muji atas materi serta dan insight yang sudah sharing kepada kita semua. Oke, mungkin serta ya sebelum masuk ke dalam sesi selanjutnya. Ini ada sebenarnya feedback ke belakang ya. Ini sebenarnya ada rencana saya juga untuk penelitian ini, tapi memang konsepnya sama, tapi beda tujuannya. Kalau saya taksin gitu loh, karena memang pertanyaan saya modelingnya itu menggunakan apa ya? Maksudnya tools atau memang codingannya? Untuk Oke, proses untuk modelingnya. Oke, baik Pak. Untuk modelingnya menggunakan coding ya Pak ya, bahasa Python menggunakan aplikasinya Google Colab. Oh, berarti bukan berarti pakai Python ya? Basically pakai Python Iya, ya? betul Pak, pakai Python. Oke, baik. Oke. Ya, karena ini insight baru, karena memang saya pernah coba menggunakan mesin kan, di mana saya pakai training model, cuma insight baru nih pada malam ini saya bisa mendapatkan. Mungkin nanti bisa diskusi atau sharing kodenya gitu, biar kami bisa belajar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Muji atas materinya. Semoga bisa dapat memberikan wawasan kepada kita semua dan insight baru juga. Selanjutnya saya akan diskusi Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah mepet. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan nanti di sesi selanjutnya mungkin. Oke, baik, sesi pertama sudah selesai. Terima kasih Mbak Muji atas ilmu serta dengan insight. Semoga ilmunya berkah. Amin. Amin, semoga bermanfaat ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke, acara selanjutnya kita akan lanjutkan saja, tidak lama-lama ya. Selain penelitian ini diangkat, juga sudah diimplementasikan. Nah, diimplementasikan di mana? Nah, kita tanya ke ahlinya. Oke, mungkin waktu dan kami persilakan Mas Romadona. Ya, terima kasih Mas Jumadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadana. Mungkin sambil saya perkenalan, saya izin sambil saya screen saja ya, karena dengan ada gambar kan lebih enak lihatnya ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu teman-teman kuliah semua? Sudah. Ya. Nah, jadi izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadana Kusuma. Jadi saya ini sama kayak teman-teman dulunya ya, yang mungkin bingung mau ngambil apa tesisnya nanti gitu. Sedangkan saya aja baru mulai peminatan itu di semester 3 itu, dan juga memang seperti yang dijelaskan Bapak dosen Agus Subekti juga, memang untuk penelitian tentang software engineering itu cukup sulit ya, terutama untuk datasetnya sendiri ya. Jadi saya sedikit intermezzo saja bahwa dataset yang saya analisa itu adalah dataset privat ya, tapi tentunya nanti mungkin teman-teman setelah ikut sharing dari saya akan saya bagikan link file Google Drive yang dimana nanti isinya itu adalah tesis saya dan dataset serta codingannya. Jadi
sambil nunggu dapat hadiah. Menariknya mungkin dapat mendengarkan sedikit apa presentasi dari saya. Jadi untuk judul sesi saya ini saya mengambil tema prediksi cacat perangkat lunak untuk evaluasi kualitas menggunakan teknik pembelajaran ensemble stacking. Jadi teknik pembelajaran ensemble stacking sendiri adalah salah satu teknik lanjutan dari model machine learning ya, yang dimana dia mengkombinasikan dari beberapa model untuk peningkatan kualitas prediksi seperti itu. Dan pada data riset yang saya uh, lakukan itu adalah studi kasus menggunakan aplikasi Menara Masjid namanya ya. Itu aplikasi buatan saya sendiri yang alhamdulillah sekarang sudah dipakai secara nasional. Jadi saya izin next juga. Jadi saat ini saya juga bekerja di Basnas dan juga saya menciptakan aplikasi Menara Masjid, dan tentunya tadi awalnya juga saya kuliah itu peminatannya software engineering ya, tapi ternyata tesis yang mengambil implementasi software itu sudah tidak lagi diperbolehkan ya, karena sedikit-sedikit mirip-mirip dengan implementasi sosial. Jadi akhirnya tesis saya bergeser menjadi data mining ya, yaitu dalam hal ini menganalisa metrik-metrik software pada aplikasi saya sendiri gitu. Yang dulunya juga mencoba konsisten di IT, ternyata kuliah di IT itu memang sulit ya. Jadi sekian itu. Saya lanjut juga aplikasi Menara ini tentunya salah satu sub aplikasi yang dipakai oleh Basnas ya, yang dimana ini akan menjadi bahan penelitian saya terhadap prediksi cacatan seperti itu. Dan sedikit cerita juga aplikasi juga sudah dipakai secara nasional, tentunya diakses sudah 2 juta lebih dan dipakai di berbagai wilayah. Jadi memang harapan saya dulu waktu masuk kuliah S2 ini tentunya sebetulnya dengan senantiasa itu mengamalkan ilmu ya, tentunya menjadikan aplikasi saya semakin lebih baik. Dan dalam hal ini karena mungkin aplikasi ini saya kembangkan sendiri dan tidak ada orang testernya ya, jadi saya mengambil tema yang sedikit menarik, yaitu mencoba memprediksi kemunculan kecacatan pada setiap fitur aplikasi tentunya. Karena kan dengan namanya teknologi seperti sekarang ini kan kita tidak lagi juga bisa tentunya akan dipermudah dengan namanya suatu penelitian ya, terutama suatu dengan machine learning dan aplikasi ya, seperti itu ya. Dan ini akhirnya juga saya implementasikan terhadap pengembangan aplikasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kenapa sih saya mengambil software defect ya? Jadi kan kita tentunya tahu ya, namanya setiap aplikasi atau setiap fitur itu kan tidak lepas dengan namanya kecacatan ya. Dan tentunya kan kecacatan ini diharapkan dapat diantisipasi atau diprediksi sebelum aplikasi tersebut rilis atau dipakai orang lain tentunya. Dalam hal ini kan apalagi aplikasi saya juga aplikasi nasional ya Bapak Ibu. Jadinya kalau umpamanya terlanjur lolos kecacatan tersebut tentunya kan akan dikomplain secara nasional. Dan dalam hal ini mungkin Bapak Ibu juga sadar ya, jadi untuk menganalisa suatu software ini kan tentunya harus ada data yang bisa dianalisa ya. Sedangkan kalau kita mencatat manual satu persatu kan terbilang capek juga ya. Jadi waktu itu juga akhirnya saya bereksplorasi menemukan salah satu cara dengan mengekstrak metrik-metrik dari software aplikasi tersebut. Yang dimana nantinya metrik ini akan diterapkan sebagai bahan untuk prediksi model kecacatan ya, yang dimana tentunya ini kan kita berusaha menemukan pola cacat pada perangkat lunak dengan menerapkan model statistik menggunakan machine learning ya, karena kan machine learning sendiri itu dia tidak bisa membaca huruf ya, tapi lebih bisa membaca angka biner ya. Jadi semua metrik itu baiknya kan dalam berbentuk angka ya, seperti itu. Jadi memang tujuan penelitian saya sendiri adalah membuat model prediksi kecacatan, dan diharapkan juga tercipta model prediksi yang akurat sebagai peringatan awal terhadap kecacatan pada fitur-fitur yang ada di aplikasi. Sehingga dengan model prediksi akurat ini kan mampu berkesinambungan dan meningkatkan kualitas serta kehandalan pada aplikasi nantinya, seperti itu.
Dan tentunya kan setiap peneliti kan tidak lepas dari riwayat peneliti sebelumnya ya. Jadi di sini tuh saya mencoba mengambil 5 referensi penelitian dari jurnal-jurnal yang kiranya relevan dengan tujuan penelitian saya, di mana salah satunya 3 yang utama ini saya mengambil judul penelitian dari jurnal yang berjudul Model Based Software Defect Prediction from Software Quality Character Code Fitted by Using Second Ensemble. Karena pada jurnal dari Pak Suresh Kumar ini dia mencoba membandingkan dengan berbagai klasifikasi dataset yang diuji termasuk dengan penerapan model ensemble ya, di mana dia menggunakan dataset dari Tomcat Nas. Dan kemudian di jurnal yang kedua saya juga mengambil referensi dari penelitian sebelumnya, di mana dari Pak Ziang dengan judul Software Defect Prediction and Ensemble Learning Approach. Jadi dia mencoba menerapkan teknik ensemble dengan ANN dan sebagai meta learner untuk mencoba meningkatkan akurasi pada dataset NASA. Kemudian yang ketiga dari Pak Ike Sahid, dia judul penelitiannya Ensemble Learning Approach for Software Defect Prediction and Development Quality Software Defect, di mana dia mencoba membandingkan beberapa model machine learning ensemble ya, salah satunya CATBoost, LGBIM, dan SPBoost, yang dimana ternyata akurasi Extreme Gradient Boosting itu cukup tinggi. Dan beberapa ini adalah jurnal referensi lainnya ya, yang tentunya akan menguatkan saya terhadap penelitian tesis yang saya telah ambil ini dan yang akhirnya meluluskan saya bisa selesai S2 seperti itu. Ini saya lanjut saja. Jadi novelty kebaharuan dari penelitian saya sendiri adalah tentunya kan setiap penelitian kan tentunya harus ada hal yang baru ya, atau hal yang belum pernah diterapkan oleh orang lain ya. Jadi pada penelitian tesis saya ini saya tentunya kan menggunakan dataset baru ya, karena kan dataset privat yang belum pernah digunakan, yaitu dataset aplikasi Menara Masjid yang tentunya sudah digunakan secara nasional. Dan tujuan selanjutnya yaitu membuat model prediksi dengan teknik pembelajaran ensemble, mencoba menggabungkan beberapa model sekaligus untuk menghasilkan akurasi tertinggi terhadap prediksi kemunculan cacat pada perangkat lunak, serta harapannya resep kombinasi ensemble learning ini bisa menjadi solusi serta dapat diterapkan dengan tipe metrik dataset yang serupa dan dataset perangkat lunak lainnya untuk prediksi kecacatan. Identifikasi masalah yang saya ambil itu bagaimana sih kita memilih fitur dan atribut yang tepat dari dataset privat gitu kan. Apalagi dataset privat itu kan tentunya masih rentan ya dengan ketidakaturan atau disebut unbalance terhadap pengolahan machine learning. Terus identifikasi kedua, model machine learning apakah yang mampu memberikan hasil prediksi paling akurat ya? Apakah mungkin kita bisa menggabungkan beberapa model machine learning yang ada untuk meningkatkan keakuratan prediksi? Terus identifikasi ketiga, apakah korelasi model prediksi menggunakan machine learning itu relevan dengan konteks untuk menilai kecacatan pada satu perangkat lunak? Seperti itu. Jadi ini saya sedikit menampilkan ya. Jadi ini adalah gambar dari tampilan tabel dari dataset aplikasi Menara. Jadi dia ada 228 baris ya. Jadi memang fitur di aplikasi ini cukup banyak ya, karena kan dipakai nasional ya. Jadi memang dan ini semakin terus berkembang ya. Jadi dataset ini saya dapatkan dengan cara mengekstraknya dengan tools namanya PHP Metric. Jadi ini buat masukan teman-teman yang mungkin yang kiranya kepentok terhadap penelitiannya di karangan dataset, tidak salahnya kita menciptakan dataset baru dengan mengekstraknya membaik sistem seperti itu. Dan ini sedikit saya lanjut ya. Jadi memang aplikasinya juga fiturnya cukup banyak dan saya bilang juga ini masih unbalance ya, karena masih hasil ekstrakan murni dari tools bernama PHP Metric. Jadi PHP Metric sendiri itu sedikit cerita ya, dia itu adalah salah satu tools analyzer, static analyzer untuk
bahasa pemrograman PHP ya. Jadi kira-kira teman-teman mungkin atau gak yang skripsinya pernah bikin aplikasi menggunakan bahasa PHP, mungkin bisa jadi bahan penelitian machine learning untuk tesis S2-nya seperti itu. Jadi dari PHP metrik ini kita bisa mengekstrak parameter-parameter seperti psychometric complexity, maintenance index, bahkan kita juga bisa menghitung jumlah baris kode ya dan of code-nya. Tentunya kan ini kan nggak mungkin kalau kita ngitung secara manual yang ngitungin satu barisnya kan pasti akan melelahkan. Gitu. Ini sedikit sharing aja ya. Terus habis itu ini kita lanjut terhadap diagram alur pengolahan dataset saya ya. Jadi ini adalah gambaran singkatnya ya. Jadi dataset yang sudah saya ekstrak menggunakan aplikasi PHP Metric itu setelah itu kita sebelum melakukan pemodelan machine learning kita tentunya harus melakukan data pre-processing dulu ya. Ini kan tentunya akan membersihkan data dan membuat data itu menjadi lebih balance gitu Pak Jo. Dimana yang pertama saya lakukan adalah menggunakan seleksi fitur yang seleksi fitur ini berfungsi untuk kita menseleksi fitur-fitur apa saja sih yang penting dari sekian banyak atribut-atribut yang ada seperti itu. Tentunya kan kita nggak mungkin mengambil semua atribut yang ada di dalam dataset mentahan. Kita harus ngambil yang penting-pentingnya saja. Jadi untuk seleksi fitur sendiri ada dua cara ya sebetulnya. Pertama kita menggunakan person correlation, korelasi person, atau kita melakukan seleksi fitur secara manual, yaitu kita harus memahami kira-kiranya fitur-fitur apa di dalam dataset yang relevan untuk kita ambil dan kita lanjutkan untuk proses untuk bahan pemodelan seperti itu. Kemudian kita normalisasi dengan standar scalar dan kemudian dari dataset itu saya bagi menjadi data trend dan data testing yaitu 80-20, di mana nanti data testing itu saya coba hypertuning parameter menggunakan gridset TV ya. Jadi gridset TV ini salah satu hypermeter yang banyak dipakai ya oleh banyak peneliti ya, karena dia mencari parameter yang paling baik urut satu persatu ya, dia tidak ngacak. Jadi tentunya kan ini dengan harapan kita menyeluri parameter mana yang paling bagus ya. Terus habis itu selanjutnya data training itu saya balancing menggunakan Smote ya. Ini untuk untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dari dataset yang sebelumnya masih unbalanced. Kemudian dari hasil model machine learning biasa ada boost. Saya terapkan ada boost dan gradient boosting ya. Jadi ada boost ini kan salah satu model yang cukup banyak digunakan ya, karena dia mampu menguatkan model yang menguatkan pengolahan yang lemah. Sedangkan gradient boosting juga banyak dipakai karena dia kan salah satu lanjutan dari teknik ensemble ya. Kemudian dari hasil machine learning biasa saya bandingkan nih dengan model machine learning yang sudah saya kombinasikan, yaitu coba saya bandingkan dengan model learning yang ada boost plus gradient boosting ditambah decision tree sama Bayesian rate. Kemudian di meta learnernya menggunakan LGBI, yang dimana nanti dari situ kita kelihatan tuh perbandingan antara pengolahan menggunakan model learning biasa ataupun dengan model machine learning lanjutan teknik ensemble stacking penggabungan. Jadi ini saya sedikit tampilkan ya, ini adalah salah satu tahap di mana saya menerapkan korelasi persen untuk mengukur korelasi antar atribut-atribut yang ada gitu. Di mana nanti dari seleksi fitur itu ternyata menghasilkan korelasi antar atribut yang paling tinggi. Seperti ini gitu. Dan dari atribut ini kemudian kita seleksi lagi dan menghasilkan kesimpulan 16 atribut terbaik yang ini akan digunakan pada pengolahan model machine learning ya. Jadi emang
tadi saya bilang sebelumnya ya. Jadi penting bagi kita sebelum menerapkan seleksi fitur secara otomatis, tentu baiknya juga kita mengetahui apa eh, nama-nama setiap fiturnya ya, atributnya gitu. Karena supaya kita bisa membandingkan antara seleksi fitur yang otomatis dan yang manual apakah relevan atau tidak seperti itu. Dalam hal ini kan ternyata yang paling berpengaruh yaitu volume, effort dalam aplikasi, time-nya juga, serta jumlah baris kode ya, dan jumlah operator unik dalam aplikasi tersebut gitu. Di mana ini adalah hasil penelitiannya ya, membuktikan bahwa sebelum kita menerapkan Semote, dia distribusi datanya tuh cukup jauh ya, cuma tidak merata ya setelah kita balancing menggunakan Semote, maka distribusi datanya menjadi stabil di angka 350 seperti itu. Dan ini hasil perbandingan antara dataset yang sebelum di balancing dengan Semote maupun dengan yang sudah di balancing. Jadi terlihat sangat jelas ya di sini nilai akurasi R2 score-nya sangat timpang jauh ya, yang dimana sebelum di eh, balancing dengan Semote menggunakan model gradient boosting itu hanya mendapatkan skor 0,5, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan yang sudah di balancing dengan Semote, nilai akurasinya naik tinggi cukup signifikan 0,9. Jadi ini memang sedikit mengingat ya, terutama buat diri saya sendiri dan teman-teman ya. Jadi sebelum pentingnya dataset yang bagus itu akan berpengaruh terhadap pengolahan dan prediksi pada menggunakan model machine learning seperti itu teman-teman. Kadangkala beberapa peneliti ya atau teman dan termasuk diri saya sendiri juga kadang-kadang melupakan data preparation seperti itu. Ini kita lanjut juga hasil prediksi dengan menggabungkan model gradient boosting plus ada boost sama decision tree dan Bayesian rig dan meta learning Semote, ternyata hasil akurasinya itu naik sedikit ya, nggak signifikan tapi sedikit. Sebelumnya dia yang hanya menggunakan gradient boosting itu 0,96, setelah menggunakan teknik ensemble penggabungan dia naik 0,97 ya. Jadi memang sebelum mendapatkan kombinasi yang seperti ini saya sudah mencoba beberapa kombinasi lainnya gitu. Dan akhirnya menemukan kombinasi ini cukup pas ya untuk menaikkan akurasi walaupun sedikit. Mungkin dari teman-teman berpikir ya, kenapa nggak coba deep learning atau lainnya gitu. Jadi memang waktu itu ya saya lebih tepatnya mencoba memaksimalkan ya atau memfokuskan diri apa sih potensi machine learning itu bisa dimaksimalkan atau tidak seperti itu. Dan ini adalah grafiknya ya, jadi kelihatan perbandingan antara model learning single learning ataupun yang sudah di assemble ya seperti itu. Di sini juga kelihatan perbandingannya antara itu serta perbandingan kemunculan cacat pada setiap fiturnya ya, kelihatan seperti grafiknya. Jadi memang sedikit cerita ya. Jadi sebelum saya mencoba memprediksi nilai cacat menggunakan model machine learning, tentunya kan saya juga mencoba melabeli manual ya untuk memastikan mengkomparasi lebih tepatnya antara prediksi cacat yang dilakukan secara manual satu-satu dengan cacat yang dilakukan prediksi menggunakan model machine learning. Ternyata kalau kita lihat di sini antara actual number defect dan prediksi number menggunakan teknik ensemble, ternyata memang bisa dibilang hampir tepat ya prediksinya seperti itu. Tentunya kan kita harus komparasi ya, namanya kan sebuah penelitian itu kita harus mencoba membandingkan ya untuk mendapatkan hasil yang relevan seperti itu. Dan dari hasil prediksi itu saya mendapatkan lebih tepatnya dua fitur yang kemungkinan akan munculnya cacat ya.
Eh, dan di sini memang paling tinggi di fitur kartu ucapan ya, karena memang fitur itu agak kompleks ya, karena menambahkan seperti ada bingkai suara cacat ya, dia masih masih kategori hampir cacat karena indikatornya dia 0,8. Dan ini adalah hasil tabelnya ya teman-teman, di mana kita bisa melihat antara prediksi menggunakan satu model machine learning dan menggunakan model machine learning ensemble gabungan. Jadi terlihat di sini bahwa memang tidak terlalu signifikan ya, tapi memang bisa menaikkan sedikit ya. Dan mungkin teman-teman penasaran kan kenapa ada evaluasinya ini successful semua ya. Jadi memang untuk indikator kecacatan itu saya memberikan batas itu nilainya 1 ya. Itu juga saya mengambil referensi dari dataset NASA yang dimana dia itu ada keterangan eh, 1 atau lebih itu dianggap cacat, tapi kalau masih 0 ataupun 0, itu indikatornya belum cacat tapi hampir mau jadi cacat seperti itu. Tentunya ini untuk evaluasi saya untuk merapikan eh, aplikasinya untuk lebih meminimalisir kemungkinan cacat. Cacat itu bisa jadi antara fungsinya tidak bekerja ataupun pada saat digunakan fiturnya itu nge-hang seperti itu. Di sini tadi saya jelaskan sebelumnya, saya mengambil referensi 0,1 itu dengan cara menerapkan label encoding, yaitu dengan membandingkan dari dataset serupa ya, yaitu dataset NASA. Jadi memang untuk format dataset ini saya tidak ngarang sih, tapi saya mengambil referensi dari dataset yang sudah ada, di mana ternyata di aplikasi di tools plugin PHP Matrix sendiri ternyata sudah memfasilitasi pengekstrakan fitur aplikasi menggunakan format yang hampir sama dengan NASA seperti itu. Jadi memang kesimpulan sederhananya ya, dengan teknik-teknik stacking ini dia mencoba menggabungkan beberapa keunggulan-keunggulan dari beberapa model machine learning tunggal ya. Contohnya dalam hal ini gradient boosting itu mampu memperbaiki kesalahan prediksi dengan serangkaian model sederhana secara berurutan. Kemudian Adabus mampu memberi bobot lebih pada data yang sulit diprediksi dan membantu model fokus pada sampel yang kompleks. Sedangkan decision tree mampu menangani data kategorikal maupun numerik serta memberikan interpretasi yang mudah dimengerti. Kemudian kenapa ditambahkan Bayesian grid? Cocok untuk masalah regresi dengan data yang memiliki ketidakpastian atau noise. Kemudian kenapa ditambahkan meta learner-nya LGBM sebagai meta learner? Tentunya ini untuk mencoba menggabungkan hasil prediksi dari model dasar dengan kecepatan yang tinggi untuk dan meningkatkan efisiensi dan akurasi pada model SMB seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan saya ngambil tesis ini sebetulnya harapannya ya dengan pemilihan fitur yang atribut yang tepat pada dataset aplikasi tersebut, tentunya ini akan sangat penting ya untuk machine learning, karena model machine learning itu kan seringkali rentan dengan ketidakaturan dan keseimbangan data ya. Jadi untuk menangani hal ini, langkah kunci pada saat model machine learning tentunya kita harus menerapkan ketidakseimbangan data tersebut ya. Itu kita bisa menggunakan teknik seperti SMOTE gitu. Mungkin ini salah satu yang paling banyak digunakan ya, dan kenapa saya mengambil itu seperti itu. Kemudian kenapa pendekatan ensemble teknik ini digunakan? Karena saya mencoba menggabungkan beberapa model dasar untuk mendapatkan ya, untuk menaikkan akurasi dari model machine learning ya, seperti itu. Dan kesimpulannya juga korelasi model prediksi terhadap perangkat lunak tentunya kan membantu kita mengidentifikasi pola atau faktor-faktor yang tentunya akan berkontribusi atau berpengaruh terhadap munculnya kecacatan ya. Tentunya kan harapan ini untuk memungkinkan tindakan perbaikan atau pencegahan sebelum perangkat lunak tersebut dirilis ya. Jadi dengan machine learning ini kan kita mampu melakukan prediksi terhadap fitur-fitur kita.
yang mungkin banyak ditemukan pada pengembang aplikasi itu mereka kekurangan orang tester ya. Jadi tentunya kan harus dibantu dengan salah satu tools atau sebuah model, yaitu bisa dalam hal ini model machine learning seperti itu. Jadi untuk saran-saran penelitian saya ya lebih tepatnya ya harus meningkatkan pemilihan fitur dengan melibatkan kolaborasi tim pengembang dan pengguna akhir ya. Jadi memang kan jadi seperti yang saya bilang ya. Jadi fitur-fitur pada aplikasi itu kan banyak ya dan banyak juga fungsi dan banyak juga penjelasannya. Tentunya kan kita harus bisa memilih mana yang paling berpengaruh tidak. Kemudian lanjutannya itu eh, harus mengeksplorasi teknik optimasi seperti logaritma genetika atau pemrosesan paralel ya. Yang ini tentunya ataupun bisa menggunakan deep learning atau ensemble learning kombinasi lainnya ya tentunya untuk meningkatkan akurasi pada prediksi. Dan catatan akhir ya selalu perbarui model prediksi dengan data baru dan umpan balik pada pengguna. Jadi memang waktu saya meneliti tesis ini tuh data setnya itu masih 220 itu masih tahun 2023 pertengahan ya. Dan sekarang kan aplikasinya fiturnya makin banyak. Jadi bisa jadi data setnya lebih banyak lagi seperti itu. Terima kasih dan sebetulnya juga penelitian saya juga tidak berhenti pada model machine learning saja ya. Jadi memang saat ini saya juga pada aplikasi saya sendiri saya sedang mengembangkan istilahnya chatbot ya. Ini kan lagi hot-hotnya isu tentang artificial intelligence ya. Tentunya chatbot ini juga harapan uh, untuk saya menerapkan ilmu dan tentunya mengakomodir komplain-komplain atau enggak konsultasi dari daerah yang mungkin tidak bisa saya handle satu persatu. Jadi sekian dari presentasi tesis saya, semoga mungkin bisa membantu. Nanti setelah ini akan saya coba share juga linknya di chat, link materi saya dan bahan tesis saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Romadona atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin karena memang masih ada waktu, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi diskusi. Mungkin kalau memang ada pertanyaan ataupun teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat ataupun dengan resen gitu. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Wow, ini ada pertanyaan dari Mas Onesinus Saung Praul. Ya, Iya, halo iya. Mas. Halo, Mas. Ya, Ya, aku aja, silakan. Mas ya. This is really fascinating Ya. thesis untuk aku. Jadi, arah penelitiannya di akhir-akhir kulihat warnanya tuh komparasi dari sisi algoritma machine learning atau model, whatever lah itu ya. Nah, pertanyaanku adalah, dari hasil terbaik, manapun model atau machine learning atau algoritmanya, terhadap akurasi skornya tadi tuh prediksinya, seberapa tinggi pun itu, aku penasaran, seberapa actual itu dengan aplikasi yang dibangun. Apakah benar ketika dinyatakan ini successfully, no defect? Soalnya kan teman QA di sini, yang menyatakan defect atau enggak suatu software kan quality assurance, terlepas dia manual atau otomatis. Pertanyaanku, dari hasil penelitian ini seberapa akurat dengan aplikasinya? Apakah ini menyatakan, oh ini tinggi nih, defect, tapi kenyataannya kayak gitu enggak, dan gimana cara kita mengukur itu, Mas, pertanyaanku, Mas. Ya. Ini saya jawab apa gimana ya? Ya, silakan dijawab aja, Mas. Ya, memang begitu ya Mas. Jadi memang ternyata setelah saya coba analisa dengan model machine learning, ternyata memang potensi munculnya cacat pada fitur-fitur yang tadi saya sebutkan itu saya bilang cukup relevan ya. Jadi artinya di sini tuh kecacatan itu kan bukan hanya dari sisi fungsi ya Mas. Mungkin kalau orang-orang QA itu kan berharap itu kalau fungsinya nggak sesuai atau ada tidak sesuai atau error di pertengahan menggunakan aplikasi itu bisa dibilang cacat ya Mas. Tapi ternyata setelah saya belajar ya
terutama secara membongkar, atau mungkin karena saya megang aplikasinya sendiri kali ya. Jadi ternyata fitur-fitur yang dijelaskan tadi akan muncul cacat itu ternyata berpengaruh terhadap pengembangan saya selanjutnya, Mas. Jadi seperti itu, Mas. Jadi tadinya saya mengira nih cara pengodingan saya sudah rapi gitu, dan tidak mungkin kalau saya kembangkan, saya lanjutin fiturnya itu akan aman gitu. Tapi ternyata karena dia ada relasi dengan fitur-fitur lainnya, ternyata pada saat pengembangan itu ada potensi tiba-tiba jadinya nge-crash atau apa seperti itu. Jadi sebetulnya saya juga tidak bisa mungkir ya bahwa itu tidak akurasi 100%, karena namanya juga kan prediksi ya. Prediksi itu kan ada kita meramalkan ya, tapi kan tentunya kan dengan ramalan itu kita mampu meminimalisir kemunculan sesuatu yang akan datang seperti itu, Mas. Jadi mungkin ini juga PR buat saya juga tentunya ya, akan kedepannya mencoba mengkaitkan lebih tepatnya, memastikan gitu apakah benar-benar berpengaruh atau mungkin itu hanya dari sisi kodenya, atau mungkin pada saat dianggap defect itu apabila fitur itu dilanjutkan pengembangannya seperti itu sih, Mas. Jadi memang kalau kita ngomongin kecacatan itu kan memang banyak definisinya ya, Mas, seperti itu sih, Mas. Iya, aku sambung sedikit ya Mas ya. Karena menariknya definisi cacatnya tadi aku penasaran juga indikator apa aja yang membuat algoritma machine learning ini bisa menyatakan ini cacat atau enggak. Kedua, kalau misalnya memang ada definisinya, udah didefinisikan kecacatan itu apa, apakah indikator yang disediakan PHP Matrix udah cukup untuk menyatakan itu? Dan apa aja itu Mas indikatornya, mungkin 3 atau 5-nya gitu. Aku penasaran karena aku interested banget di bidang software engineering Mas, kayak gitu. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, PHP metrik itu kan cuma mengekstrak metrik-metrik aja, metrik-metrik yang ada di dalam aplikasi, Mas. Jadi tidak menunjukkan 100% itu fitur itu akan cacat apa tidak. Makanya dilanjutkan dengan namanya model machine learning gitu sih, Mas. Jadi kalau mungkin tadi saya bilang juga top beberapa atribut yang berpengaruh juga tidak mungkin saya bilang itu benar akurat 100% ya, karena kan tadi saya menggunakan fitur otomatis dari person correlation ya. Tentunya kan tadi di saran-saran akhir itu harusnya melakukan beberapa orang ahli ya, atau enggak mungkin bisa mengambil referensi dari jurnal-jurnal internasional, metrik-metrik apa sih yang paling berpengaruh terhadap kompleksitas pada suatu aplikasi. Mungkin bisa jadi itu mainability index, ataupun bisa jadi itu number operator unit gitu, atau lain-lainnya seperti itu, Mas. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat aja di materi saya, itu saya share gratis sih, Mas, karena juga saya juga sebenarnya udah mau lulus sih, Mas, jadi seperti itu. Karena memang fokus saya buat mengembangkan aplikasi Menara Masjid ini karena dipakai nasional. Jadi sebetulnya ini sejalan dengan ide saya untuk memantapkan aplikasi sih itu, Mas. Ya. 3 poin, thank you Mas. Oke. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Kasiful. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas. Cek. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit bertanya, Mas. Maaf sebelumnya mungkin kalau saya sedikit tertinggal ya, saya baru mengikuti di pertengahan. Saya juga sebenarnya cukup tertarik, Mas, terkait model mesin learning ini. Apalagi tadi hasilnya bisa sampai 90% ya. Ini R square-nya dari 0,5 sampai 0,9 ya. Saya pikir itu pencapaian yang luar biasa. Hanya saja saya penasaran dengan data validasinya itu, Mas. Tadi kan ada yang training dan testing ya. Trainingnya 80, testingnya 20. Itu apakah ada menggunakan cross validasi atau tidak, Mas? Atau hanya sekali melakukan training 80% terus testing 20% dengan sekali pengambilan sampel, atau dilakukan berulang kali begitu? Karena kan mungkin apakah ada indikasi untuk kalau misalkan diambil sekali, kemungkinan untuk kebetulan di tesnya bagus, di trainingnya Mas, jadi pola acak untuk meyakinkan kalau misalkan
data yang diambil 20% itu data yang kebetulan bagus atau tidak. Nah, mungkin itu sih Mas. Izin saya langsung jawab ya. Jadi memang untuk memvalidasi itu saya tadi menerapkan hyperparameter tuning ya, menggunakan grid search TV cross validation, di mana grid search TV ini kan dia akan mencoba mencari parameter terbaik secara berurutan gitu Mas. Sebetulnya saya sedikit cerita ya, kunci untuk memaksimalkan pada saat pengolahan machine learning itu harus yang pertama itu kita tuh tahapannya tuh data processing ya. Jadi kesiapan data yang baik itu akan berpengaruh terhadap pengolahan model machine learning. Jadi yang kita tahu ya, apalagi dataset privat ya, tentunya kan itu rentan dengannya ketidak aturan ya, unbalance ya. Makanya tadi saya jelaskan pentingnya data preparation itu akan berpengaruh pada hasil akurasi. Dalam hal ini saya menerapkan SMOTE ya, sample of mineral, itulah namanya, saya agak lupa. Itu mungkin bisa jadi referensi-referensi di jurnal lainnya, tapi memang itu salah satu teknik untuk menangani ketidakaturan data yang paling banyak digunakan ya gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi saran saya begitu, seperti itu. Sebelum melakukan pengolahan data, sebelum melakukan pengolahan model machine learning, baiknya datanya itu disiapkan lebih baik dulu di preparation itu, seperti itu Mas. Karena kan berpengaruh terhadap akurasi Mas, bener Mas. Saya juga dulu awal-awal sempat bingung, ini akurasi kok jelek banget gitu kan, tapi akhirnya dapat solusi pada saat Sempro ya, kalau tidak salah pas Sempro itu saya ketemu Pak Lindung Manik ya, jadi dia menjelaskan yang salah satunya yang kena di hati saya itu tentang kata-kata data privat itu rentan terhadap ketidakaturan. Dari situ saya belajar tuh gimana cara menangani ketidakaturan data ya, akhirnya menerapkan ya teknik SMOTE itu, dan data hasilnya bisa dibilang cukup berpengaruh, seperti itu sih Mas. Baik, mungkin tanya sedikit lagi Mas kalau diizinkan ya. Itu berarti 20% data itu dari SMOTE itu ya Mas ya. Mungkin karena kami baru belajar ya, jadi yang kami tangkap waktu itu untuk mengambil training dan testing itu untuk memastikan akurasi itu dari dataset yang besar, dari dataset keseluruhan 100% itu ya dilakukan cross validasi gitu. Jadi diambil, anggap misalkan 10, berarti akan ada 10 kali pengambilan testing, nanti hasilnya itu di rata-rata akurasinya seperti itu Mas. Apa 20%-nya dimaksud itu seperti itu juga ya, diambil 20%, 80% itu sebanyak, berarti kalau ada 20 ada 5 kali begitu ya, atau bagaimana ya Mas? Jadi memang teknik mengambil sampel 20% untuk dijadikan testing begitu, itu sih. Jadi sebetulnya pembagian 80-20 tergantung jumlah datasetnya sih Mas. Kalau datasetnya banyak, dibagi 80-20 itu sudah sangat relevan. Tapi kalau datasetnya sedikit, baiknya pembagiannya saya bilang agak jauh ya, 70-30 ya. Jadi memang sedikit saran juga ya buat Mas ya, terutama buat teman-teman ya. Cuma buat diri saya sendiri juga ya. Karena kan kita tahu ya, namanya dataset itu kan nggak semua serta jumlahnya banyak ya, kecuali kayak aplikasi saya karena nasional mungkin pas di ekstrak itu ada 200, tapi kenyataannya kan mungkin beberapa teman-teman ya kita menemukan aplikasi-aplikasi itu yang ternyata katanya aplikasi sederhana pas di ekstrak menggunakan PHP Map itu datasetnya sedikit ya, cuma hitungan puluhan, 10 atau 20, itu bisa diakali dengan menggunakan cross-defect validation. Jadinya selang-seling antar dataset untuk meningkatkan akurasinya, seperti itu sih Mas. Jadi memang kembali itu berpengaruh terhadap jumlah datasetnya sih Mas. Itu bisa mengambil referensi dari jurnal-jurnal terkait sih Mas. Itu tadi saya juga share materinya kalau saya di kolom chat. Kalau Mas nggak, karena bisa saya ulang di grup chat, seperti itu sih Mas. Mungkin bisa belajar lebih lanjut dari situ Mas. Oh ya, siap. Terima kasih Mas. Kayaknya memang saya butuh, mungkin nanti bisa belajar lebih dalam. Ya, itu aja Mas. Terima kasih. Saya kirimkan lagi aja di grup ya. Siap, siap. Oke, baik. Thank you Mas Kasmul atas pertanyaannya, yang sangat menarik ya, teman-teman. Mungkin terakhir ya, karena memang waktu yang
berbicara gitu, batas waktu gitu kan. Mungkin terakhir ya pertanyaan untuk Pak pemateri kita. Ada sosial media nggak, LinkedIn ataupun Instagram? Siapa tahu nih, ya kan, teman-teman semua ingin koneksi dengan Mas Muji, sorry, Mbak Muji serta dengan Mas Ramadan gitu. Mungkin bisa di-share LinkedIn-nya ya, siapa tahu kita bisa berdiskusi di luar sana karena memang mengingat waktu juga ya, Bapak Ibu gitu. Serta ya satu lagi, ada nggak apa namanya promosi-promosi apa gitu loh. Mungkin Mas Muji punya channel YouTube atau Mas Madonna atau Mbak Muji gitu punya link YouTube ataupun apa, mungkin silakan untuk statement closing juga, silakan. Kalau saya izin mohon maaf, Instagram nggak begitu aktif ya, soalnya Instagram saya juga saya privat. Karena sebetulnya saya juga jarang mau terlalu tampil di muka umum ya Mas. Cuma karena kebetulan aplikasi saya sudah nasional, saya udah kebanyakan yang WA Mas. Tapi kalau ada mau bertanya apa, bisa silakan lewat Mas Bima Deji, nggak apa-apa, saya di WA respon ke Mas. Siap. Kalau nggak di chatbot, ya kan, kita pakai AI, ya kan? Itu belum kelar Mas. Otomatis. Itu baru 6 bulan saya bikin, baru bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar Mas. Jadi itu inisiatif saya aja biar menangani pertanyaan dari daerah terhadap cara-cara penggunaan aplikasi. Kan nggak mungkin saya membelah diri, makanya saya otomatisasi dengan chatbot, tapi masih sejauh sih Mas. Oke. Chatbotnya pakai apa Mas? Flash atau pakai apa? Saya itu murni di bahasa pemrograman sih Mas. Di PHP-nya belum saya kombinasi lanjutin dengan model machine learning, saya belum ketemu polanya Mas. Tapi setidaknya sudah mendapatkan alasan yang sedikit nyambung lah seperti itu. Oke. Baik, mungkin nanti mungkin kita bisa diskusi ya untuk chatbot. Oke, mungkin Mbak Muji ada statement closing serta dengan LinkedIn atau sosial media yang lain, silakan. Halo Mbak Muji, ada nggak? Iya Pak. Sebelumnya terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang mau sharing bareng, bisa menghubungi link Muji_EWT. Gitu sih Pak. Oke, baik. Thank you, Mas Jumadi. Mas Ramadan. Ya. Mohon maaf, mungkin sebelum di close Ya. gitu, barangkali Mbak Muji bisa jelaskan begitu ya. Artinya ini kan menarik ya yang di objeknya Mbak Muji ya. Barangkali ada mungkin teman-teman yang akan melanjutkan dari penelitiannya Mbak Muji begitu ya. Mungkin sedikit gitu ya bisa dijelaskan gitu bagaimana sampai Mbak Muji mengambil ya topik tersebut gitu ya. Kemudian juga dengan dataset yang kebaruan dari bahasa Jawa itu gitu. Yang memutuskan itu gitu, itu bagaimana gitu. Barangkali mungkin bisa insight buat teman-teman gitu. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab. Memang karena memang sedikit ya. Kenapa saya mengambil speech emotion recognition? Sebenarnya itu berawal dari semester 2 mata pelajaran machine learning. Kebetulan dosen saya waktu itu Pak Hilman Pardede. Nah, waktu itu ada tugas proyek UAS di mana salah satunya itu berhubungan dengan data suara.
Nah, kebetulan UAS saya dapatnya sama Pak Hilman itu. Makanya dari situ saya tarik dan lanjut saya pakai buat tesisnya. Buktinya sendiri untuk novelty sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya. Mungkin untuk apabila kita menggunakan data publik, karena data yang saya pakai adalah data publik ya. Kalau bisa kita nyari data yang memang benar-benar baru dalam artian belum banyak yang pakai data itu. Jadi kita lebih mudah mencari novelty-nya. Nah, untuk kemudian untuk penggunaan novelty itu sendiri sebenarnya saya dapat ilmu juga dari Pak Hilman. Jadi untuk novelty tidak melulu yang kita pakai, kita lihat dari mungkin seperti yang distilah sebelumnya oleh Pak Romadona ya. Novelty kita bisa buat di bagian data preposisinya ya. Jadi di penelitian Pak Romadona kan tadi dia ada menambahkan grid search ya kalau nggak salah ya Pak ya. Untuk penentuan parameternya itu bisa juga dijadikan sebagai novelty. Nah, selain itu juga data argumentasi, penerapan teknik data argumentasi itu bisa juga jadi novelty. Seperti penelitian saya itu sebenarnya ada banyak teknik ya Pak. Jadi mungkin apabila ingin melanjutkan bisa dengan menggunakan ataupun menambahkan teknik argumentasi data yang lain. Kemudian di bagian ekstraksi fitur, sebenarnya untuk data audio itu ada banyak sekali yang kita bisa pakai tekniknya. Nah, salah satunya yaitu yang saya pakai itu MFCC. Nah, sebenarnya masih ada banyak yang bisa dipakai untuk ekstraksi fitur pada data audio. Nah, itu bisa dipakai sebagai nanti juga. Selain itu juga kita membangun arsitektur CNN. Tapi untuk data, apabila kita pakai dataset publik, untuk novelty-nya itu dia harus lebih tinggi dari penelitian akhir. Jadi kayak misalkan kayak penelitian saya kan lebih tinggi dari referensi utamanya. Itu bisa dijadikan novelty. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menambahkan ataupun meningkatkan dari hasil akurasi dari penelitian saya itu gitu mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Oke. Terakhir ya, terakhir. Halo Mbak Muji, ada nggak? Masih bisa nggak? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya metode Mbak Muji ini menarik ya. Sebenarnya ya, karena memang saya itu masih penasaran dari sisi codingan. Karena memang so far kalau implementasi untuk apa namanya suara ke dalam ini saya pernah implementasi juga. Nah, tapi pertanyaan saya, bisa nggak di-share codingannya, gitu, modelingnya, sampai modeling saja. CNN itu bisa nggak ya, Mbak? Maksudnya biar kami pelajari, gitu. Karena memang jujur saya boleh, masih Pak, boleh. Karena memang saat ini untuk data argumentasi di suara itu saya belum ada gambaran sih. Kalau image mungkin, kalau citra mungkin ya, karena memang salah satu saya juga saat ini juga sedang menulis ya paper kanker yang punya reponya UNM. Jadi saya sudah berhasil sebanyak 30.000 dataset argumentasi. Nah, tapi kalau suara saya belum pernah coba. Mungkin bisa di-share kali ya sebelum kita live di selesainya acara ini, gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ini? Oke, kalau misalkan memang
belum ada atau sudah cukup. Alhamdulillah dengan berakhirnya diskusi serta sesi 1 dengan sampai dengan 2 itu selesai, maka kegiatan research sharing episode 10 telah selesai. Semoga memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua yang ingin mengimplementasikan atau mengembangkan gitu. Namun sebelum kita live atau berakhirnya acara, mungkin kita foto bareng ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, untuk ada nggak register? Oke, kita foto bareng dulu kali ya. Siapa ya? Saya lupa. Ada sesi foto bersama nggak? Kira-kira? Ya, boleh. Mas Jumadi, monggo. Oke. Ya. Oke, baik. Kita sesi bersama dulu, Bapak Ibu. Silakan. Ada 2 slide ya, Bapak Ibu. Silakan di open. Ya, dikasih aba-aba, Pak. Mas Jumadi. Baik. Oke, ini Bisa masih dari saya nanti membuat. Pak Mahendra nih, semangatnya luar biasa. Oke, sebentar guys. Oke, saya kasih aba-aba dulu. Slide 1 dulu ya. Slide 1 dulu ya, Bapak Ibu. Saya hitung 1 sampai 100, enggak dong, kelamaan. 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3, slide 1. Oke, sebentar, slide 1 kita tahan dulu Bapak Ibu. Slide 2, Mas Jumadi, slide 2 boleh. Ya. Ya. Slide 2 dari ini. Pak Mahendra. Oke. Mbak Dinanda, Pak Andi, Pak Topan. Oke lah ya, nggak apa-apa ya. Oke. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Saya kirim chat. Oke, di saya sudah, Mas Jumadi. Oke. Baik. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi link absensi di chat kehadiran. Ini ada insight-nya, ada hadiahnya pastinya. Silakan diisi dulu, luangkan waktu 5 menit lah, gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin sebelum di kelas kali ya Mas Jumadi ya, saya mau menyampaikan mungkin ya bagi siapa aja gitu ya di sivitas teman-teman yang ada di S2 gitu ya, mau sharing-sharing apa ya atau terkait dengan programmingnya gitu ya, atau apa itu boleh gitu ya, sampaikan aja ke kami di Prodi gitu ya. Artinya ini tidak terbatas kepada tesis aja gitu, tapi mungkin kepada paper yang sudah diterbitkan gitu, barangkali ada dari tugas-tugas di semester 1 ya, atau di semester 2 atau di semester 3 gitu ya, di mana paper yang sudah publis gitu ya, baik di nasional ataupun di conference gitu. Katakan seperti conference pada saat Mbak Muji masih semester berapa itu? Dari tugas ya, kita juga adakan ya Mbak Muji ya. Ini udah kedua kali nih Mbak Muji menjadi semester 3 Ibu. Ya, menjadi speaker ataupun narasumber yang men-sharing terkait itu. Mungkin barangkali dari teman-teman lain silakan gitu ya, menghubungi kami ya, baik langsung ke saya atau ke Mbak Rian atau ke Mbak Anita atau ke Bu Laila ya. Jadi terbuka aja gitu. Oh, saya punya paper nih mau di-sharingkan gitu. Boleh ya. Atau mungkin trik-triknya bagi teman-teman yang susah untuk submit ke jurnal gitu ya. Nah, itu yang sudah submit biasanya. Kayaknya sih Mas Jumadi juga sudah ada paper yang masuk ke apa tuh yang dari tugasnya Bu Mila ya, kalau tidak salah. Itu boleh Pak, nanti saya daftar deh gitu ya untuk ikut lab riset. Jadi itu tidak terbatas hanya kepada kami memilih ya tesis-tesis yang ada yang bisa
sharingkan kepada teman-teman semua. Begitu dari kami ya. Oke, baik, baik Bu Eni atas informasinya. Informasi penting ini saya akan coba sharing ke teman-teman kelas untuk mengacu supaya teman-teman juga mau berbagi. Iya. Ada beberapa teman-teman kelas kita yang sudah sebenarnya jauh lebih hebat untuk publikasi papernya. Mungkin saya akan dorong untuk teman-teman semua untuk sharing kepada kita semua. Baik, kepada Bu Eni selaku jabatannya lupa. Terima kasih Bu Eni. Sekretaris program studi Pak. Pak Agus masih standby juga, kepala prodinya. Oh ya, Pak Agus. Terima kasih teman-teman sudah dengan terima kasih juga sudah sharing kepada kita, yaitu dari narasumber Muji serta jadi mudah-mudahan terima kasih Mas Sumadi, Mbak Muji, ya Mas Ramadona ya, sukses terus juga teman-teman ya di semester 1, semester 2, semester 3. Ada juga tadi yang semester 4 ya yang sedang menyusun tesis ya, seperti Pak Nanang ya dan lain-lain. Ya tetap semangat. Tesis sebentar lagi berakhir ya, 1 bulan lagi penyusunannya. Gas. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusin atau mungkin ini ya kita ketemu lagi di diskusin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Saya izin live ya, Bu. Bu Ya, Eni terima kasih serta dengan teman-teman. Bu Eni, terima kasih Bu Eni.